Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktani Heniza dengan NIM 200800668. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu MK Manajemen Berbasis Sekolah. Di sini saya diberi tugas untuk membuat video tentang konsep manajemen pendidik dan tenaga kerja kependidikan. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu A. Konsep manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. B. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan beserta poin-poinnya, yaitu yang pertama, nilai input, proses, dan output lembaga atau ketenagaan. Yang kedua, perencanaan pegawai. Yang ketiga, pengadaan pegawai. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan pegawai. Yang kelima, promosi dan mutasi. Yang keenam, pemberhentian pegawai. Yang ketujuh, kompensasi. Yang kedelapan, penilaian pegawai. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembahasan mengenai manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, konsep dasar manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara bekerja sama dalam melaksanakan fungsi perencanaan atau planning, yaitu dengan unsur-unsur, yaitu pertama, pengorganisasian atau organizing, dua, penyusunan, personalita atau staffing, yang ketiga yaitu pengarahan, yang keempat kepemimpinan atau leading, yang keenam pengawasan atau controlling, serta pendayagunaan sumber daya yang dimiliki organisasi. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan, adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan serta menjalani tugas-tugas yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing dalam mendukung program yang disusun sekolah demi tercapainya tujuan sekolah tersebut. Contoh tenaga kependidikan yaitu yang pertama, kepala sekolah, rektor, direktur, staf tata usaha, lab, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, penjaga sekolah, tugas kebersihan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan pendidik melalui perencanaan atau planning, pengorganisasian organizing, penyusunan personalia atau staffing, pengarahan dan kepemimpinan atau leading, pengawasan atau controlling, serta pendayagunaan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah mengarahkan sumber daya manusia yang ada untuk membangun pendidik yang bermutu, serta mencetak SDM yang produktif, kreatif, dan berprestasi. Selain itu, dalam rangka mencapai pendidikan yang bermutu, maka manajemen PTK ini memiliki tugas untuk mengoptimalkan SDM yang mencakup mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi. Berikut adalah konsep manajemen. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yang B, yaitu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan, sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti. Adapun tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah 1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh tenaga kependidikan.
Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, pengembangan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga, serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Dan yang terakhir, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Selanjutnya, poin-poin yang ada di dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yaitu nilai input, proses dan output lembaga atau ketenagaan. Input merupakan sumber daya atau bahan yang akan diproses dalam suatu kegiatan usaha. Proses merupakan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Output merupakan hasil dari proses yang telah dilaksanakan. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua yaitu perencanaan pegawai. Perencanaan kebutuhan pegawai adalah proses yang sistematis dan strategis untuk memprediksi kondisi jumlah SDM, jenis kualifikasi, keahlian dan kompetensi yang diinginkan di masa depan melalui analisis jabatan dan penghitungan dengan tujuan menjamin tersedianya SDM dalam jumlah kualifikasi, komposisi, dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Pengadaan pegawai negeri sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi atau lowongan informasi dalam suatu satuan organisasi negara pada umumnya disebabkan adanya pegawai negeri sipil yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan, dan adanya pengembangan organisasi. Selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan pegawai. Pembinaan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi. Pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Poin selanjutnya adalah mutasi. Mutasi adalah keputusan untuk memindahkan karyawan dari unit atau divisi yang melebihi kapasitas ke divisi lain yang memerlukan. Sedangkan promosi artinya memindahkan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Tidak cakap jasmani dan atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Pemberhentian pegawai negeri sipil meliputi pegawai negeri sipil dan universitas, kegiatan atau aktivitas yang mengakibatkan seseorang kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil dikarenakan 1. Atas permintaan sendiri, 2. Mencapai batas usia pensiun, 3. Penyederhanaan atau perampingan organisasi. Selanjutnya, kompensasi adalah semua bentuk penghasilan baik bentuk uang, barang langsung atau barang tidak langsung yang diterima atau didapatkan oleh karyawan sebagai penghargaan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Contoh kompensasi finansial langsung adalah gaji, tunjangan anak dan istri, THR, tunjangan insentif, opsi saham, dan sebagainya. Dengan kata lain, kompensasi jenis ini adalah sebagai jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto karyawan dan tenaga pajak penghasilan pasal 21 setiap bulannya. Penilaian kinerja karyawan atau performance appraisal merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal dan dikaitkan dengan standar kerja yang telah ditentukan suatu perusahaan.
Berikut beberapa indikator penting dalam melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan. Yang pertama, inisiatif kehadiran. Yang kedua, kehadiran karyawan. Yang ketiga, sikap. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi. Yang keenam, fokus. Yang ketujuh, penilaian dari evaluasi sebelumnya. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.